Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Nelly Budriyarti, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah statistik, dan perkenalkan saya Nabila Devani selaku moderator dan rekan saya Alda Mayanti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kolerasi parsial dan uji signifikansi kolerasi parsial. Di sini ada pengambilan korelasi parsial. Adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel sementara efek dari satu atau lebih variabel lain disebut variabel kontrol dihilangkan atau dikendalikan. Korelasi parsial ini membantu dalam memahami hubungan murni antara dua variabel tanpa pengaruh variabel lain yang mungkin mempengaruhi hubungan tersebut. Selanjutnya ada tujuan korelasi. Tujuan korelasi parsial adalah untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel independen dengan variabel dependen, sambil mengendalikan efek dari salah satu variabel independen yang sering disebut dengan variabel kontrol. Dengan demikian, korelasi parsial membantu identifikasi hubungan alami antara variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel kontrol tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis korelasi parsial. Yang pertama itu ada korelasi parsial sederhana, yaitu mengontrol satu variabel pengganggu. Yang kedua ada korelasi parsial ganda, yaitu mengontrol lebih dari satu variabel pengganggu. Selanjutnya ada konsep dasar korelasi parsial. Yang pertama, hubungan linear korelasi parsial mengasumsi bahwa hubungan antara variabel dan linear. Yang kedua ada variabel kontinu. Semua variabel harus kontinu, yaitu dapat mengambil nilai numerik yang tidak terbatas. Yang ketiga ada data normal, yaitu data harus terdistribusi normal meskipun asumsi ini dapat dilonggarkan untuk ukuran sampel yang besar. Selanjutnya ada asumsi-asumsi uji signifikansi korelasi parsial. Yang pertama ada linearitas, yaitu hubungan antara variabel harus linear. Yang kedua ada normalitas, yaitu variabel harus terdistribusi normal meskipun asumsi dapat dilonggarkan untuk ukuran sampel besar. Yang ketiga ada akomodasi, varians residual harus konstan dan nilai prediktor. Selanjutnya nih ada contoh penerapan korelasi parsial. Pengaruh jam belajar terhadap nilai siswa setelah mengontrol kecerdasan. Kita memiliki data mengenai 3 variabel, yaitu satu jam belajar itu X, jumlah waktu yang digunakan siswa untuk belajar dalam 1 minggu. Yang kedua nilai siswa itu Y, nilai ujian akhir siswa. Yang ketiga ada kecerdasan atau IQ, yaitu Z, tingkat kecerdasan siswa yang diukur dengan tes IQ. Keterangannya, peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jam belajar dan siswa ujian, namun mereka juga ingin memperhitungkan bahwa tingkat kecerdasan siswa mungkin mempengaruhi kedua variabel tersebut. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menggunakan korelasi parsial untuk mengetahui hubungan antara jam belajar dan nilai ujian setelah memperhitungkan pengaruh tingkat kecerdasan atau IQ. Selanjutnya ada uji signifikansi korelasi parsial. Uji signifikansi korelasi parsial adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara dua variabel sambil mengendalikan efek dari satu variabel atau lebih variabel lainnya, yang biasa disebut variabel kontrol. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah korelasi yang tersisa antara dua variabel tetap signifikan ketika pengaruh variabel lain dihilangkan. Berikut langkah-langkah untuk melakukan uji signifikansi korelasi parsial. Yang pertama ada kumpulkan data. Kumpulkan data untuk variabel yang ingin diuji, termasuk variabel independen, variabel dependen, dan variabel kontrol. Yang kedua, hitung korelasi parsial. Korelasi parsial dihitung dengan menghilangkan efek dari variabel kontrol terhadap kedua variabel yang sedang dianalisis. Dan yang ketiga, tentukan hipotesis. Yang pertama ada hipotesis 0 atau H0. Tidak ada korelasi parsial yang signifikan antara kedua variabel setelah mengontrol variabel lain, atau korelasi parsial sama dengan 0. Yang kedua ada hipotesis alternatif atau H1.
Ada korelasi parsial yang signifikan antara kedua variabel setelah mengontrol variabel lain, atau korelasi parsial tidak sama dengan 0. Selanjutnya yang keempat, gunakan uji statistik. Uji T sering digunakan untuk menentukan signifikansi dari korelasi parsial. Nilai T ini diperoleh dari rumus berdasarkan nilai korelasi parsial dan ukuran sampel. Dan yang kelima, nilai P dan signifikansi. Setelah nilai T dihitung, hasilnya dibandingkan dengan distribusi T untuk menentukan nilai P. Jika nilai P lebih kecil dari tingkat signifikan yang telah ditetapkan, biasanya 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, korelasi parsial disebut signifikan. Kesimpulannya, jika uji menunjukkan hasil signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel yang diuji, meskipun telah mengendalikan variabel kontrol. Selanjutnya ada contoh uji signifikansi korelasi parsial. Jika ingin mengetahui hubungan antara variabel A, kita kasih contoh pendapatan, dan variabel B, kesejahteraan, tetapi ada variabel C, tingkat pendidikan, yang juga berpengaruh. Korelasi parsial akan mengontrol efek dari variabel C untuk melihat apakah hubungan antara A dan B tetap signifikan. Korelasi parsial sering digunakan dalam penelitian sosial dan psikologi ketika ada beberapa variabel yang saling berkaitan untuk memisahkan pengaruh-pengaruh tertentu. Kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu korelasi parsial adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel setelah mengontrol efek satu atau lebih variabel lain. Ini membantu kita untuk memahami hubungan yang lebih murni antara dua variabel dengan menghilangkan pengaruh variabel-variabel pengganggu. Selain itu, uji signifikansi korelasi parsial dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan korelasi parsial antara dua variabel setelah mengontrol variabel lainnya adalah signifikan secara statistik atau tidak. Dengan kata lain, uji ini menentukan apakah korelasi parsial yang ditemukan berbeda secara signifikan dari 0.